Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmina Sari Sipahutar, NPM 19060001. Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat dan filsafat pendidikan. Landasan filsafat: setiap tingkah laku manusia, sadar atau tidak sadarnya, selalu didasarkan dan diwarnai oleh nilai yang bersumber pada filsafat hidupnya, dan selalu berusaha untuk menanamkan nilai tersebut kepada orang lain. Itulah sebabnya setiap kegiatan dipandang sebagai hal yang bersifat normatif, yaitu suatu proses kegiatan atau proses penanaman norma-norma kehidupan sesuai bersumber pada dasar filsafat hidup bangsanya. Di samping itu, pendidikan membiasakan kita berpikir secara kritis dan reflektif. Bertitik tolak dari sinilah bahwa pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat urgen dan harus segera dilaksanakan. Mengingat bangsa Indonesia telah merasa pahit getirnya sebagai bangsa yang terbelakang di bidang pendidikan dan hanya menjadi korban jajahan dan penindasan bangsa-bangsa lain yang lebih baik tingkat kependidikannya. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk membekali manusia supaya memiliki kemampuan, kualitas, mandiri, normal, moral, profesi, dan kreativitas terpuji. Artinya, tujuan pendidikan dalam bentuk umum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membentuk manusia berbudaya moral yang baik atau yang sopan, bersih dan sehat, disiplin dan berwawasan masa depan yang baik, serta hormat dan menghormati sesama manusia atau sesama suku, sesama bangsa, yang pastinya satu kebinekaan tunggal ika. Dan yang kedua, membentuk profesi berkaitan dengan dunia kerja yang dilandasi ilmu, teknologi, dan seni tepat guna disertai dengan etos kerja dan etika profesi. Dan yang ketiga ialah membentuk berbudaya pribadi kreatif, terpuji, berusaha menciptakan yang baik bagi dirinya dan bernilai indah dan menyejukkan dan menyenangkan. Pendidikan adalah suatu tujuan atau suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, karena tujuan merupakan salah satu yang penting dalam kegiatan pendidikan. Karena tidak saja akan memberikan arah kemana yang harus dituju, tetapi juga memberikan ketentuan yang pasti dalam memilih materi atau isi, metode, dan alat evaluasi dalam kegiatan pendidikan. Macam-macam tujuan dalam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil dari suatu pendidikan tidak dapat dilihat dan dirasakan segera mungkin. Hasil akhir dari pendidikan sangat ditentukan oleh hasil dari bagian-bagian pendidikan dan tahap-tahap dari pendidikan sebelumnya. Untuk membawa anak ke tujuan akhir pendidikan, perlu diantarkan terlebih dahulu kepada tujuan dan tahap-tahap pendidikan.
Oleh sebab itu, dalam pendidikan kita kenal dan ditemui macam-macam tujuan pendidikan. Di antara macam-macam tujuan pendidikan tersebut ialah yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus, dan yang ketiga, tujuan tak lengkap, dan yang keempat, tujuan insidental, dan yang kelima, tujuan sementara, dan yang terakhir ialah tujuan perantaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tujuan tersebut. Yang pertama tadi ialah tujuan umum. Tujuan umum pendidikan disebut dengan tujuan umum total, tujuan yang sempurna atau tujuan akhir. Tujuan akhir dari pendidikan ialah untuk membentuk manusia, untuk membentuk seseorang sempurna, artinya mempunyai kehidupan yang harmonis antara jasmani dan rohaninya, dan kehidupan individu dan sosial dilandasi dengan moral susila. Tujuan umum di dalam pendidikan berfungsi sebagai arah bagi siapa saja yang melakukan pendidikan. Dikatakan umum karena berlaku bagi siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan menyangkut peserta didik secara total. Di dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, tujuan umum tersebut identik dan tujuan nasional. Yang kedua tadi ialah tujuan khusus. Tujuan khusus ialah pengkhususan atau operasionalisis tujuan umum. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada kerangka tujuan umum tersebut. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, situasi kondisi kurun waktu tertentu, dan kultur dan cita-cita suatu bangsa. Yang ketiga ialah tujuan tak sempurna. Tujuan-tujuan yang mengenai segi-segi kepribadian manusia tertentu yang hendak dicapai dalam pendidikan tertentu, yaitu segi-segi yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup yang tertentu, seperti keindahan, kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ialah tujuan insidental. Tujuan insidental dikatakan juga dengan tujuan seketika atau disebut juga dengan tujuan sesaat. Tujuan ini timbul secara kebetulan, secara mendadak, dan hanya bersifat sesaat, tidak menetap atau tidak selamanya. Misalnya, untuk mengadakan liburan atau memberikan variasi dalam kehidupan sekolah. Diadakan dharma wisata ke suatu tempat, dalam hal ini tujuan telah dicapai dan setelah dharma wisata. Tujuan insidental ini bukan tidak berarti dengan tujuan umum dan tujuan lainnya, karena pengalaman berdharma wisata sangat berguna bagi kehidupan anak pada masa mendatang, baik di sekolah maupun setelah dewasa. Dan yang kelima adalah tujuan sementara. Menurut Zakiyah Derajat, tujuan itu merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu, direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan operasional dalam bentuk tujuan pembelajaran yang dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran umum dan khusus, atau yang disebut atau singkatannya dengan TPU dan TPK. Dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda. Dan yang keenam ialah tujuan perantaraan.
Tujuan perantaraan disebut juga dengan tujuan intermediate. Tujuan ini merupakan alat untuk mencapai tujuan lainnya. Misalnya, belajar bahasa Inggris agar dapat mempelajari buku yang berbahasa Inggris, dan belajar bahasa Arab agar dapat mempelajari buku bahasa Arab. Belajar bahasa Inggris di sini merupakan sekedar alat saja atau perantaraan saja. Sama juga dengan belajar bahasa Arab, sekedar alat saja atau dengan perantaraan saja. Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia yaitu dapat dibedakan menurut luas dan sempitnya isi tujuan atau menurut jauh dan dekatnya waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan perbedaan itu, tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki sebagai berikut. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan seluruh proses pendidikan, berhasil atau tidak kegiatan pendidikan sangat bergantung kepada kejelasan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, perumusan dan penyusunan tujuan pendidikan secara jelas sangat penting agar tenaga dan biaya serta waktu yang diperlukan tidak terbuang begitu saja. Tujuan pendidikan yang berlandaskan kepada falsafah atau filsafat hidup bangsa Indonesia inilah yang menjadi pedoman dalam kegiatan pendidikan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Selanjutnya, keterangan mengenai sistem pendidikan nasional dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 2 menjelaskan sebagai berikut. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan di atas, dilihat beberapa aspek dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, dan yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, berilmu pengetahuan. Yang kelima, mempunyai kecakapan hidup atau keterampilan hidup. Dan yang ketujuh ialah dapat hidup mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara demokratis. Yang kesembilan, dapat hidup bertanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah mempunyai sikap kreatif. Tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Tujuan ini merumuskan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tingkatan sekolah masing-masing, dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Hasil pencapaian dari tujuan institusional ini mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu atau mampu melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi, menjadi tenaga yang profesional di bidang tertentu. Tujuan institusional ini sebagai subjek sistem dari sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, tujuan
lembaga ini tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan institusional ini berarti mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan sebaliknya. Perumusan tujuan institusional berdasarkan pada 3 hal, antara lain yaitu tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua khususan setiap lembaga pendidik, dan yang terakhir ialah tingkat perkembangan peserta didik. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang filsafat pendidikan dan ilmu filsafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.